Selamat siang Bu Bidan. Halo Ibu, selamat siang. Mari Bu, silakan masuk. Terima kasih Bu. Mari Bu, silakan duduk di sini. Terima kasih Bu Bidan. Iya. Halo Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Intan. Saya bidan yang bertugas di puskesmas ini. Sebelumnya Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Bidan, saya kesini untuk berdiskusi dengan Bu Bidan. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu tuh saya sudah terkonfirmasi HIV Bu Bidan. Nah, tapi saya kan udah menikah 1 tahun, jadi saya ingin mempunyai keturunan begitu Bu Bidan. Nah, saya datang ke sini untuk ingin mengetahui apakah jika saya terkonfirmasi positif HIV, jika saya hamil apakah aman atau tidak begitu Bu Bidan. Oke, jadi bisa saya simpulkan kembali, berarti Ibu ingin mengetahui apakah wanita dengan HIV aman hamil atau tidak. Iya Bu Oke, Bidan. namun sebelumnya Bu, mungkin di sini saya akan memberikan konseling terkait hal yang Ibu tanyakan tadi. Mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 7-10 menit. Apakah Ibu setuju? Setuju Bu Bidan. Oke, kalau begitu saya minta data diri dulu ya Mbak ya. Iya. Ini dengan Mbak siapa? Sukma Bu Bidan. Mbak Sukma, alamatnya di mana Mbak? Jalan Raya Tajem. Jalan Raya Tajem. Dekat situ berarti Pak ya? Iya Bu. Oke, apakah ada nomor telepon yang bisa saya hubungi? 0853 333 00854. Oke, baik, terima kasih ya Bu ya. Data diri sudah lengkap. Jadi kita lanjutkan saja proses konseling ini. Mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan yang mungkin agak sedikit sensitif ya Bu. Oke, pertanyaan yang pertama terkait dengan informasi yang sudah saya dapat tadi, Ibu terkonfirmasi HIV. Iya Bu. Kapan Bu Ibu mengetahui kalau Ibu ini mengidap penyakit HIV? Sekitar 3 bulan yang lalu Bu Bidan, pas Oke. saya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Oke, berarti di rumah sakit 3 bulan yang lalu. Oke, lanjut. Apakah Ibu sendiri sudah didampingi oleh pendukung sebaya, Bu? Belum Bu Bidan. Oke, belum. Karena kita di sini punya pendukung sebaya ya Bu, yang disebut LSE. Dari diri Ibu sendiri sudah mengetahui Ibu HIV atau tidak? Kalau misalnya Bu, suaminya, apakah tahu kalau Ibu mengalami HIV? Sudah Bu Bidan, Sudah tahu. kebetulan pas periksa saya berdua sama suami saya Bu Bidan. Oke, apakah Ibu punya kartu berobat untuk pengobatan HIV, Bu? Belum Bu. Belum punya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu sudah minum obat ARV, Bu, atau antiretroviral? Iya sudah Bu Bidan. Sudah. Kalau boleh tahu, sejak kapan Ibu mengonsumsi obat itu? Sejak didiagnosis HIV Bu Oke, Bidan, 3 bulan yang lalu. Apakah Ibu teratur mengonsumsi obat ARV ini? Iya teratur Bu Bidan, saya minum setiap hari sesuai saran dokter. Oke, bagus ya Bu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu Bu, di mana Ibu mendapatkan obat ARV tadi? Di rumah sakit tempat saya melakukan pemeriksaan HIV Oke. Bu Bidan. Apakah ada kendala Bu untuk mendapatkan obat itu? Alhamdulillah tidak ada. Oke, tidak ada. Kapan dan di mana terakhir Ibu melakukan pemeriksaan CD4 dan viral load, Bu? CD4 itu sel darah putih yang meningkatkan resiko kekebalan tubuh menurun. Kalau viral load itu jumlah virus di dalam darah. Kapan Bu terakhir? Itu udah sekalian pas saya melakukan pemeriksaan HIV Bu Bidan. Itu berarti 3 bulan yang lalu di Rumah Sakit Sarjito. Iya Bu Bidan. Oke. Kalau boleh tahu kadar CD4 dan viral load kemarin itu berapa Bu? Kalau CD4-nya itu kurang dari 200 gitu. Kalau CD4-nya itu 200 Bu Bidan. Terus kalau viral load-nya itu sekitar 2.300 gitu Bu Bidan. Oke. Selain HIV, apakah Ibu mengalami penyakit lain seperti hepatitis B, C, kemudian sifilis, TB, atau penyakit lainnya? Tidak Bu Bidan. Tidak ada. Karena tadi Ibu sudah mengatakan terkonfirmasi HIV, bagaimana cara Ibu melindungi diri dari pasangan ataupun keluarga dari infeksi virus ini, Bu? Nah, kalau setahu saya kan Bu Bidan,
HIV ini hanya menular jika melakukan hubungan seksual. Nah, jadi untuk pelindungan diri dengan suami saya saat saya melakukan hubungan seksual, saya dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Nah, kalau dengan keluarga, misalkan ada luka itu baru ini Bu Bidan, baru saya hindari keluarga-keluarga saya yang lain. Kalau untuk toiletnya itu terpisah Bu Bidan. Terpisah, oke. Apakah nih Bu, sebelumnya Ibu pernah mendengar tentang persiapan kehamilan pada penderita HIV atau AIDS? Belum Bu Bidan. Belum, oke. Di sini mungkin ya Bu, saya ingin menyampaikan terkait dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, apakah aman atau tidak wanita yang HIV hamil? Oke, yang pertama, syarat kelayakan hamil pada pasangan dengan ODA atau HIV/AIDS, Bu. Yang pertama di sini yaitu aspek medis. Nah, untuk laki-laki yang positif, kondisi kesehatan klien atau pasangan yang memungkinkan untuk hamil sehat jika yang pertama kesehatan secara umumnya baik, kemudian penilaian kondisi kesehatan klien berdasarkan hasil anamnesis atau pemeriksaan fisik dan verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian yang kedua, HIV stadium 1 atau 2, kemudian CD4-nya lebih dari 350, kemudian telah minum ARV secara teratur minimal 6 bulan atau viral load-nya kurang dari sama dengan 1000 kopi per mili. Kemudian yang terakhir, tidak ada tanda gejala infeksi lain dengan memperhatikan kondisi epidemiologi setempat, misalnya TB, hepatitis, kemudian sifilis dan malaria. Nah, untuk perempuan yang positif HIV, kesehatan ibu atau klien yang memungkinkan untuk hamil sehat yaitu yang pertama, kesehatan umumnya secara baik, penilaian kondisi kesehatan klien berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik dan verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian HIV stadium 1 atau 2 dan CD4 lebih dari 350. Tadi CD4-nya berapa, Bu? 200 Bu Bidan. 200. Oke, berarti masih kurang dari 350 ya, Bu ya. Iya, Bu. Kemudian telah meminum ARV secara teratur minimal 6 bulan atau viral load-nya kurang dari 1000 kopi per mili. Tadi viral load-nya kalau tidak salah 2300 ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke, kemudian yang terakhir, tidak ada tanda atau gejala infeksi lain dengan memperhatikan kondisi epidemiologis tempat, misalnya TB, hepatitis, sifilis, dan malaria. Terkait dengan CD4 dan viral load tadi ya, Bu, berarti Ibu belum CD4-nya belum memenuhi lebih dari 350 dan viral load-nya masih lebih dari 1000. Mungkin di akhir konseling akan saya sampaikan bagaimana solusinya ya, Bu ya. Oke, kita lanjut dulu ke aspek sosialnya. Yang pertama, kehamilan direncanakan oleh kedua belah pihak. Suami dan istri harus benar-benar memahami resiko dan konsekuensi kehamilan, persalinan, dan aspek pengasuhan anak. Kemudian yang kedua, komitmen menghindari faktor resiko HIV/AIDS melalui tindakan ABCDE, di mana A merupakan abstinence atau puasa seks. Artinya, tidak berhubungan seks sama sekali, terutama bagi individu yang belum memiliki pasangan resmi. Untuk B, be faithful atau setia. Artinya, jika sudah memiliki pasangan, maka jadilah pasangan yang setia dan tidak bergonta-ganti pasangan. Kemudian C, kondom, gunakan kondom. Artinya, selalu gunakan kondom di setiap hubungan seks berisiko seperti yang Ibu sampaikan tadi, berarti sudah benar ya, Bu ya. Kemudian yang terakhir D, drugs. Artinya, jauhi narkoba dan tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian. Kemudian, persetujuan dan dukungan dari anggota keluarga lainnya untuk mengasuh anak tersebut di kemudian hari bila terdapat keterbatasan pada orang tuanya. Kemudian, siap membiayai kesehatan sejak persiapan kehamilan hingga perawatan anak setelah lahir. Dari yang sudah saya sampaikan, Bu, terkait CD4 dan viral load tadi, CD4-nya kan masih kurang dari 350 ya, Bu ya. Kemudian tadi viral load-nya juga masih lebih dari 1000. Jadi bisa saya sarankan ya, Bu, kehamilannya bisa ditunda dulu. Kita tunggu CD4-nya memenuhi syarat dan viral load-nya juga memenuhi syarat dengan cara Ibu rutin mengonsumsi obat ARV tadi karena bisa menekan jumlah virus ya, Bu ya. Ibu tetap semangat, jangan putus asa, nanti pasti ada waktunya Ibu diberikan kesempatan untuk hamil. Oke, baik. Dan yang tadi saya anjurkan juga agar tidak lalai ya, Bu, dalam berhubungan seksual seperti yang sudah Ibu lakukan tadi, sudah benar melakukan kondom agar virus HIV-nya ini tidak tertular.
Oke Bu, terkait yang sudah saya jelaskan tadi, terkait dengan keinginan Ibu untuk hamil, bagaimana keputusan Ibu tentang kelanjutan keinginan Ibu tersebut? Jadi saya memutuskan untuk menunda kehamilan dulu Bu Bidan. Seperti yang Ibu Bidan katakan tadi, saya harus memenuhi angka viral load saya dan CD4. Dengan cara saya harus rutin mengkonsumsi ARV selama 6 bulan. Oke, keputusan yang bagus ya Bu ya, itu keputusan yang sudah tepat. Karena kalau misalnya Ibu masih memaksakan ingin hamil, tidak menutup kemungkinan penyakit HIV Ibu akan tertular ke bayinya. Jadi akan mengakibatkan komplikasi baik dari Ibu maupun ke bayinya. Saya sarankan juga agar Ibu tetap senantiasa mengonsumsi ARV ya Bu ya, walaupun tidak pasti sembuh, tapi ini bisa menurunkan atau menekan tingkat virus di dalam tubuh sehingga gejala dari HIV ini bisa sedikit tertekan ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Oke Bu, dari yang saya sudah jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jelas Bu Bidan. Oke, jelas. Kalau begitu, mungkin saya ingin sedikit mengevaluasi ya Bu ya, terkait dengan CD4 dan viral load tadi. CD4 yang memungkinkan untuk kelayakan hamil berapa Bu? Lebih dari 350 Bu Bidan. Kalau viral loadnya Bu? Kurang dari atau sampai dengan 1000 Bu Bidan. Oke, betul sekali ya Bu ya. Kemudian Bu, terkait dengan tadi keputusan yang Ibu sudah ambil, mungkin bisa saya simpulkan di sini, Ibu ingin menunda kehamilan Ibu, merupakan keputusan yang sudah tepat. Ibu jangan putus semangat ya Bu ya, karena walaupun HIV ini salah satu penyakit yang mungkin ditakuti, tapi saya percaya Ibu akan tetap semangat untuk sehat. Nah, karena Ibu besar keinginannya untuk hamil ya Bu ya. Oke. Mungkin sekian konseling yang bisa saya sampaikan ya Bu ya. Tetap semangat, jangan lupa obatnya selalu dikonsumsi. Terima kasih atas kunjungannya ya Bu ya. Baik Ibu Bidan, terima kasih. Saya pamit dulu. Iya Bu, sama-sama.